Sebelum kita bicara tentang kondisi kekinian, saya jelaskan dulu asal mula berdirinya umrah pada 14 tahun sebelum ini, menjunjung tujuan agar masyarakat pulau yang ada di Kepulauan Riau itu bisa melanjutkan perkuliahannya ke perguruan tinggi dengan biaya yang tentu lebih minim dibandingkan harus ke beda provinsi gitu ya. Nah, pada akhirnya berdirilah umrah salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di sini. Nah, di awal mungkin ketika pembukaan mahasiswa itu masih orang-orang Kepulauan Riau saja gitu ya. Tapi sejak kemudian dibuka UTBK, ujian bersama ya, di SBMPTN, di SNMPTN, pada akhirnya lambat laun 2021-2022 ini makin banyak mahasiswa dari luar. Di sosiologi sendiri itu 60% memang masih masyarakat Melayu tempatan untuk Kepulauan Riau, dan 40% itu sudah dari luar. Sejauh ini saya melihat dampak dari banyaknya kultur di sosiologi itu berdampaknya positif ya, karena dari awal-awal sudah ditanamkan bahwa kita ini satu gitu. Jadi walaupun kita berbeda-beda tapi tetap satu dengan dalam Bhinneka Tunggal Ika gitu. Jadi memang mahasiswa sudah terbiasa berbaur, tidak melihat tentang bajunya apa ya, bungkusannya apa, tapi isinya. Jadi kita satu untuk itu gitu, untuk setiap kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Sampai berujung pada konflik itu enggak ya, tapi praktek bullying yang secara tidak sadar dilakukan oleh mahasiswa, dosen, ataupun sivitas akademika sendiri, itu saya pernah mendengar dan pernah mengalaminya gitu. Nah, tentu perlu adanya pendidikan anti bullying di kampus-kampus gitu. Kekerasan seksual di kampus itu kan kalau saya lihat tuh seperti fenomena gunung es. Jadi yang muncul itu sedikit, tapi sebenarnya di dalam itu banyak. Kalau isu kekerasan seksual di lingkungan kampus itu sebetulnya kan sudah isu yang sudah lama ya sebetulnya. Jadi belakangan ini ada karena berbagai peraturan yang dituntut untuk ada gitu. Misalnya seperti undang-undang PKS gitu ya, penghapusan kekerasan seksual yang baru-baru ini disahkan. Kemudian sebelum itu juga udah ada peraturan menteri soal penghapusan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Karena memang sebelumnya memang sudah banyak kejadian gitu, banyak kekerasan seksual yang tidak terungkap begitu ya. Tanda petik tidak terungkap karena memang kesulitan dalam mengungkapkan kasus itu gitu. Jadi banyak sekali modus operandinya ya kalau dalam bahasa hukum itu. Misalnya dalam bimbingan gitu ya, ada relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa. Kemudian dalam pengurusan berkas misalnya ada relasi kuasa antara staf dengan mahasiswa, atau staf dengan dosen, atau mahasiswa dengan mahasiswa bahkan gitu. Ada senior junior di situ gitu. Jadi banyak sekali celah untuk kita bisa melihat terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus. Kabar baiknya adalah melalui Permendikbud nomor 30 tahun 2021 itu diatur tentang penghapusan kekerasan seksual di perguruan tinggi ya. Sendiri itu lagi proses untuk pemilihan satgas, satuan tugas dalam pengentasan kekerasan seksual di kampus. Dengan adanya satgas kekerasan seksual, orang-orang yang ditempatkan di situ adalah orang-orang yang mesti peka terhadap potensi-potensi kekerasan seksual, dan dia independen sifatnya gitu. Oleh sebab itu kami dari Prodi Sosiologi mengutus ada beberapa dosen yang ikut untuk satgas itu, yang memang kami sudah pilih dulu adalah orang-orang yang misalnya kayak aktivis gender, atau orang-orang yang memang tidak sentimen terhadap salah satu jenis kelamin. Nanti satgas ini yang akan bertugas lebih banyak sih sebenarnya, mendampingi ya kan, kemudian mengadvokasi korban-korban nantinya gitu ya. Di umrah sendiri dilaksanakan
rekrutmen satuan tugas gitu. Ketika nanti Satgas sudah terbentuk, Satgas inilah yang menjadi Satgas itu kan menerima laporan, kemudian memberi rekomendasi gitu ya. Apakah akan dilanjutkan di hukum itu tergantung daripada korban ya, maunya korban gitu. Apakah korban bersedia untuk melanjutkan di proses hukum, apakah akan bersedia dilanjutkan misalnya melaporkan ke kepolisian gitu ya. Itu akan kembali lagi pada korban. Karena korban harus mendapatkan pemulihan psikologis, itu harus. Korban harus mendapatkan pemulihan sosial gitu. Itu harus dilakukan oleh Satgas. Namun untuk proses berikutnya, misalnya apakah masuk ke jalur hukum, itu akan kembali ke korban lagi. Satgas itu hanya memberi rekomendasi terbaik lah untuk penanganan si korban. Jika pelakunya dosen, misalnya dipecat dengan tidak hormat, nah itu mungkin rekomendasi dari Satgas ya ke rektor. Sebagai dosen yang aware gitu ya terhadap isu pelecehan, kekerasan gitu ya, termasuk kekerasan seksual. Kita harus memperhatikan mahasiswa kita, apakah mahasiswa kita itu merasa aman gitu ya. Kan ada yang kasus bunuh diri gitu. Kita nggak tahu tuh persoalannya, apakah dia persoalan keluarga, apakah dia persoalan pernah mendapatkan pelecehan, kekerasan di kampus dan segala macam, kita nggak tahu gitu. Nah, itu yang semestinya pendekatan kita dengan mahasiswa sebetulnya. Untuk ketika kita menangani korban, yang harus kita lakukan pertama kali memang tadi ya, kita mendengarkan cerita korban gitu. Dan kita percaya sepenuhnya kepada korban. Itu yang utama dilakukan. Kemudian kita akan menanyakan bagaimana kalau misalkan kasus ini dilanjutkan ke pelaporan kepolisian. Bagaimana kita meyakinkan si anak untuk dapat melaporkan kasus ini ke banyak kasus setelahnya gitu. Cuman seperti itu yang mungkin dilakukan. Pasti mungkin kita bisa membaginya menjadi 3. Pertama, kegiatan yang perlu dilakukan adalah kegiatan preventif atau pencegahan kekerasan seksual yang mungkin bisa dilakukan oleh tim Satgas maupun turunannya sampai ke prodi misalnya gitu ya. Bagaimana kita mengedukasi sivitas akademika yang ada di sini untuk mengetahui potensi-potensi kekerasan seksual seperti apa, perbuatan-perbuatan seperti apa. Perlu dilakukan pelaksanaan pencegahan kekerasan seksual ketika nanti ada misalnya ada temuan gitu, ada yang melapor meskipun bukan korban, kemudian apakah Satgas akan harus jemput bola untuk membuat korban itu merasa nyaman dan berani untuk speak up, kan itu nggak mudah gitu. Makanya kalau saya sih sarannya adalah tidak hanya dilakukan oleh tim, juga harus didampingi oleh psikolog gitu, apalagi untuk kasus-kasus yang memang cenderung berat ya gitu. Lalu kita mungkin butuh juga partner untuk dalam hal kepolisian misalnya gitu. Ketika kasus ini memang harus dibawa ke ranah polisi, maka kita sudah punya mitra dalam kepolisian yang bersedia untuk itu. Kemudian pastinya didampingi oleh advokat yang memang tugasnya adalah memberikan pendampingan hukum kepada para korban. Nah, yang hal seperti ini saya rasa yang perlu menjadi perhatian dari universitas sendiri gitu, selain dibentuknya tim Satgas. Mungkin kalau di lingkungan kita ada terkait kekerasan seksual, Bu. Kalau bilang menjadi tanggung jawab siapa, hari ini kita bilang menjadi tanggung jawab kita semua, Bu. Terkhusus di lingkungan kampus itu menjadi tanggung jawab seluruh warga masyarakat di kampus tersebut, Bu. Tapi itu karena posisinya Zul sebagai mahasiswa, yang pertama Zul harus paham dulu, Bu. Zul pelajari dulu terkait isu-isu kekerasan seksual ini. Setelah Zul paham, baru kita berdiskusi sama kawan-kawan, apalagi khususnya beberapa waktu ini lagi gencar-gencarnya terkait pembentukan Satgas pencegahan kekerasan seksual, Bu. Jadi sama teman-teman mahasiswa, terus juga aparat penegak hukum, begitu juga dengan birokrat kampus. Cara untuk mengajak kawan-kawan tentunya dulu perlu sosialisasi, Bu. Nah, disitu kan tadi seperti yang saya sampaikan bahwasannya di kampus lagi gencar-gencarnya terkait pembentukan Satgas kekerasan seksual. Jadi melalui Satgas tersebut kita bisa bersosialisasi sama kawan-kawan